Hari ini kita akan belajar menuliskan informasi berdasarkan pertanyaan sesuai urutan teks yang tersedia. Saat bernapas, kadang-kadang kita mencium bau tidak sedap atau udara di sekitar tampak berwarna. Hal itu menandakan udara di sekitar kita kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Padahal, untuk mendapatkan oksigen yang cukup, bagi tubuh kita membutuhkan udara bersih. Perlu diketahui bahwa udara bersih mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat dirasakan langsung oleh tubuh. Udara bersih pada umumnya tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak bercampur dengan benda-benda asing, dan terasa sejuk. Udara yang berwarna biasanya berupa gas buangan seperti asap yang berwarna kelabu atau putih. Udara kotor dengan benda asing, misalnya debu sisa pembakaran. Oleh karena itu, kita harus peka terhadap udara di sekitar. Setelah kita menyimak tentang teks udara di atas, maka kita akan berlatih membuat pertanyaan menggunakan peta konsep. Dalam membuat peta konsep, untuk bentuk peta konsep, tidak harus seperti pada contoh di depan layar kaca HP kalian. Bentuk boleh bervariasi sesuai kreativitas. Yang terpenting adalah pertanyaan-pertanyaan pada peta konsep harus urut sesuai peristiwa pada teks. Ayo kita belajar membuat pertanyaan menggunakan peta konsep berdasarkan teks. Saat kita membuat pertanyaan, harus kita ingat, yaitu pertanyaan harus sesuai urutan peristiwa pada teks. Teks di atas membahas tentang udara. Pertanyaan pertama, mengapa terkadang kita mencium bau tidak sedap? Jawabannya adalah karena udara kotor. Pertanyaan kedua, apa yang kita butuhkan agar mendapatkan oksigen? Jawabannya adalah udara bersih. Pertanyaan ketiga, apa ciri-ciri udara bersih? Jawabannya adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak bercampur dengan benda asing, dan terasa sejuk. Pertanyaan keempat, apa contoh udara yang berwarna itu? Jawabannya adalah asap dan debu sisa pembakaran. Setelah kita menjawab pertanyaan sesuai teks, maka kita akan membuat kesimpulan atau membuat informasi penting berdasarkan teks. Cara menulisnya adalah kita cukup menuliskan jawaban lengkap dari pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Perlu diingat kembali saat menuliskan kesimpulan atau menuliskan informasi penting, harus runtut atau urut, dan ditulis dalam bentuk paragraf. Ayo baca kesimpulan berdasarkan teks di atas. Terkadang kita mencium bau tidak sedap karena udara kotor. Kita membutuhkan udara bersih untuk mendapatkan oksigen. Ciri-ciri udara bersih yaitu tidak berbau, tidak berwarna, tidak bercampur dengan benda asing, dan terasa sejuk. Contoh udara yang berwarna yaitu asap dan debu sisa pembakaran. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai proses pernapasan pada manusia, organ-organ pernapasan pada manusia, dan pengertian dari pernapasan itu sendiri. Dalam teks tadi adalah membahas udara. Setiap manusia atau setiap makhluk hidup membutuhkan udara bersih yang mengandung gas oksigen untuk membantu proses pernapasan.
Hari ini kita akan belajar proses pernapasan pada manusia, yaitu udara masuk atau inspirasi dan udara keluar atau ekspirasi. Proses pernapasan pada manusia yaitu inspirasi atau menghirup udara. Udara masuk melalui hidung, disaring oleh lendir dan bulu-bulu hidung. Kemudian, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Coba perhatikan arah tanda panah pada gambar tersebut. Dan oksigen diserap oleh alveolus. Selanjutnya adalah proses pernapasan menghembuskan udara atau sering disebut dengan ekspirasi. Udara keluar melalui saluran pernapasan, yaitu hidung, mengandung karbon dioksida dan uap air. Lalu paru-paru mengempis, dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Perhatikan arah tanda panah pada gambar di depan. Ayo kita bandingkan antara model paru-paru dan bagian paru-paru sebenarnya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas atau belajar tentang ciri-ciri lagu diatonis mayor dan contoh lagunya. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri lagu diatonis minor, contoh lagu, dan sebagainya. Ini adalah jarak nada diatonis minor, yaitu 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Ciri-ciri lagu diatonis minor. 1. Bersifat sedih dan kurang semangat. 2. Biasanya diawali nada la atau a. 3. Beberapa lagu diawali nada mi. Contoh lagu diatonis minor. Syukur, ciptaan H. Mutahar. Bagimu Negeri, ciptaan R. Kusbini. Tanah Airku, ciptaan Ibu Sud. Himne Guru, ciptaan Sartono. Terima Kasihku, ciptaan Ibu Sud. Ayo dengarkan lagu Bagimu Negeri, ciptaan R. Kusbini.